Stay back. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mr. Han. Pada video kali ini saya akan lanjut merangkum film Jack Reacher, di mana kali ini Jack Reacher berusaha untuk bertemu dengan pujaan hatinya. Namun lagi-lagi dia harus masuk dalam sebuah masalah dikarenakan sang pujaan hati terlibat sebuah kasus yang membuatnya menjadi tahanan militer, dan Jack Reacher sendiri mendapatkan sebuah kasus di mana ada seseorang gadis yang mengaku dia adalah putri dari Jack Reacher. So, tanpa basa-basi lagi, siapkan mental kalian, langsung saja. Let's go! Film dibuka dengan menunjukkan 4 orang pria yang terkapar di tanah, dan ternyata itu adalah perbuatan dari Reacher. Reacher ditahan oleh polisi setempat. Namun yang mengejutkan adalah Reacher telah mengetahui semua yang akan terjadi, termasuk nasib dari kedua polisi yang menangkap Reacher. Kedua polisi dan 4 orang yang Reacher kalahkan ternyata telah melakukan kejahatan bersama, yaitu memakai tanah milik negara tanpa izin. Setelah para polisi itu ditangkap, Reacher pun kembali melanjutkan perjalanannya yang tanpa arah dengan terus berkomunikasi dengan seorang wanita bernama Susan Turner, seorang polisi militer yang membantu Reacher untuk menangkap kedua polisi tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa terjalin cinta di antara keduanya. Hingga Reacher sampai di kota Washington DC, di mana markas polisi militer berada, dan tentu saja alasan Reacher pergi ke sana adalah untuk bertemu dengan sang pujaan hati, yaitu Susan Turner. Namun setibanya Reacher di sana, bukannya bertemu dengan Turner, Reacher malah bertemu dengan Kolonel Morgan. Kolonel Morgan berkata bahwa kini Turner telah dibebas tugaskan karena Turner tersandung kasus spionase. Spionase sendiri adalah sebuah tindakan pengintaian yang ditujukan untuk mendapatkan sebuah informasi dari sebuah organisasi rahasia yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang bersangkutan. Mendengar hal tersebut, Reacher pun pergi dari ruangan Turner. Reacher bertemu dengan seorang sersan bawahan dari Turner, dan Reacher mendapatkan informasi bahwa pengacara yang menangani kasus Turner adalah Kolonel Moorcroft. Tanpa berpikir panjang, Reacher segera pergi untuk menemui Kolonel Moorcroft. Namun, Reacher malah mendapatkan informasi yang menyudutkan dirinya. Reacher mendapatkan tuduhan bahwa ia adalah seorang ayah yang tak bertanggung jawab setelah Kolonel Moorcroft memberikan sebuah berkas yang berisikan laporan dari seorang wanita bernama Dutton bahwa Reacher tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya selama 15 tahun dan nama anak itu adalah Samantha. Reacher kaget mendengar hal itu dikarenakan memang dirinya tidak pernah mengenal wanita bernama Dutton dalam hidupnya. Dan Reacher juga akhirnya mendapatkan informasi bahwa Turner diketahui telah menjual sebuah hard disk yang berisikan percakapan rahasia kepada musuh Amerika. Namun Reacher tak begitu saja percaya karena menurutnya belum ada bukti yang kuat untuk menetapkan Turner sebagai tersangka. Reacher kini sedang berada di sebuah restoran sambil memandangi foto dari Samantha, dan ternyata Reacher sedang diikuti oleh 2 orang pria. Dan tentu saja Reacher mengetahui hal tersebut.
Ia langsung menghajar kedua pria tersebut dan Richard mengetahui siapa yang menyuruh mereka untuk mengikuti dirinya, yaitu sebuah perusahaan bernama Parasource. Lalu Richard pergi ke kediaman Samantha. Ia mengikuti kemana Samantha pergi, hingga keberadaan Richard diketahui oleh Samantha. Richard mencoba untuk menggali informasi dari Samantha, namun Samantha yang tidak tahu itu adalah Jack Reacher pergi meninggalkannya begitu saja. Dan ternyata Richard sedang diawasi oleh seorang, namun Richard tidak mengetahui hal tersebut. Keesokan harinya, Richard kembali bertemu dengan Kolonel Moorcroft. Moorcroft memberitahu kepada Richard bahwa anak buah Turner yang dikirim ke Afghanistan untuk melakukan pengintaian telah terbunuh. Dan dari situlah Turner ditangkap karena dugaan bahwa ialah yang membunuh anak buahnya sendiri. Kemudian Richard bertanya tentang Parasource. Ternyata Parasource adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam pemasok senjata untuk angkatan bersenjata Amerika. Dan setelah itu, scene menunjukkan Kolonel Moorcroft yang sudah babak belur disiksa oleh seorang pria yang mengikuti Richard ketika Richard bertemu dengan Samantha. Dan keesokan paginya, Richard dijemput oleh seorang polisi militer bernama Espin. Richard diminta untuk bertemu dengan Kolonel Morgan sekarang. Sesampainya Richard ke ruangan Kolonel Morgan, ia diinterogasi oleh Kolonel Morgan perihal apa saja yang Richard lakukan dengan Kolonel Moorcroft, karena semalam Moorcroft telah ditemukan tewas di rumahnya. Dan karena hal itu, Richard pun ditangkap karena diduga telah membunuh Kolonel Moorcroft. Ia pun dibawa ke penjara khusus militer. Richard melakukan analisis dari penjara tersebut dan ketika sedang menganalisis, ia melihat Turner yang sedang dibawa oleh petugas menuju selnya. Lalu, Richard dibawa untuk menemui pengacaranya. Di sana, Richard melihat seseorang yang mengikutinya kemarin saat di restoran dan ia mengetahui tujuannya ke penjara ini untuk membunuh Turner. Setelah mendapatkan celah untuk kabur, Richard tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Richard pun berhasil melumpuhkan Espin dan mengambil seragam Espin untuk menyamar. Dan ia segera pergi ke sel mengurung Turner. Dan benar saja, dua orang itu telah berada di sana. Beruntung, Richard datang tepat waktu dan berhasil membawa kabur Turner. Mereka berdua pun kabur dengan menggunakan mobil polisi yang ada di sana. Di tengah jalan, Richard dan Turner memilih untuk meneruskan perjalanan dengan menaiki taksi agar posisinya tidak dapat dilacak dan pergi menuju sebuah warnet. Di perjalanan menuju warnet, Turner bercerita bahwa dua anak buahnya yang dikirim ke Afghanistan tewas setelah ditembak oleh peluru yang berasal dari tentara Amerika Serikat. Dan mereka ditugaskan oleh Turner untuk melacak perihal senjata yang sudah tidak terpakai di sana. Setibanya di warnet, Turner segera mengakses komputer untuk mencuri database dari pihak polisi militer. Namun sayang, itu malah membuat posisi mereka berdua diketahui. Dan ternyata Kolonel Morgan adalah salah satu dalang di balik kasus yang menimpa Turner. Ia mengirimkan seorang pembunuh bayaran untuk mengejar Richard dan Turner. Dan sebut saja pria itu bernama Hunter. Terjadi pertarungan antara Richard, Turner, dan Hunter. Stay back. Richard dan Turner sangat kewalahan melawan Hunter. Beruntung, polisi datang dan mengacaukan suasana yang membuat Richard dan Turner dapat kabur dari kejaran Hunter. Richard dan Turner memutuskan untuk menginap di sebuah motel dan Richard mendapatkan secari kertas dari Hunter yang menandakan bahwa Hunter adalah bagian dari Parasource. Kemudian, scene berganti kepada Hunter yang sedang melakukan komunikasi melalui telepon dengan seseorang pria yang diketahui pria ini adalah pemimpin dari Parasource yang bernama Harkness. Harkness meminta kepada Hunter untuk segera membunuh Richard dan Turner. Keesokan harinya,
Richard dan Turner telah bersiap untuk melakukan aksinya membongkar kasus ini. Mereka pergi ke rumah Kolonel Morgan untuk mengambil berkas-berkas penting untuk misi yang menewaskan anak buah Turner. Setelah mengetahui isi dari berkas tersebut, Richard meminta bantuan dari seorang tentara wanita yang bertugas di markas polisi militer untuk mencari lebih lanjut tentang para Sorge. Dan di saat yang sama, Turner mendapatkan sebuah foto dalam berkas tersebut, dan foto itu adalah saat Richard sedang bertemu dengan Samantha. Tak berpikir panjang, Richard dan Turner segera pergi ke rumah Samantha untuk memastikan keadaannya. Setelah sampai di sana, mereka menemukan orang tua asuh Samantha telah tewas terbunuh. Dan ternyata Samantha bersembunyi di sebuah laci yang berada di dapurnya. Samantha masih sangat syok dengan apa yang terjadi. Richard dan Turner segera pergi membawa Samantha. Turner berencana membawa Samantha ke tempat dulu dia dibesarkan, yaitu di sebuah asrama perempuan. Dan di sisi Kolonel Morgan, ia didatangi oleh Hunter. Dan tak berpikir panjang, Hunter membunuh Kolonel Morgan karena menurutnya dia telah memberikan informasi berharga kepada Richard. Dan tentu saja itu atas perintah dari Harkness. Singkat cerita, Turner dan Richard telah sampai di asrama perempuan untuk menitipkan Samantha. Namun, karena ternyata selama ini Samantha menyimpan handphone miliknya, Richard memutuskan untuk kembali pergi membawa Samantha karena ia tahu bahwa handphone milik Samantha telah dilacak. Di perjalanan, Richard mendapatkan telepon dari tentara wanita yang ia beri tugas untuk mencari lebih tahu tentang para Sorge. Dan akhirnya, mereka mendapatkan informasi tentang seseorang yang dapat mereka temui. Pria itu bernama Prudhomme. Dia adalah mantan tentara yang berada di saat kejadian tewasnya anak buah Turner. Dan kini, ia tinggal di New Orleans. Richard juga mengetahui bahwa Kolonel Morgan telah tewas dan di TKP ditemukan sidik jari Richard yang membuat Richard semakin terpojok. Richard memutuskan untuk segera pergi ke New Orleans dengan bantuan Samantha yang memiliki beberapa kartu kredit yang ia curi beberapa hari lalu. Singkat cerita, mereka bertiga sudah berada di dalam pesawat dan Richard melihat dua orang yang mencurigakan. Ia pun menghampiri mereka dan menghajar mereka berdua. Dan lagi-lagi insting Richard kembali benar. Ternyata mereka berdua adalah bawahan dari Hunter yang menyuruh mereka untuk membuntuti Richard setelah Richard menelpon melalui handphone dari kedua orang tersebut. Richard terhubung dengan Hunter dan ternyata Hunter kini telah berada di bandara New Orleans sedang menunggu kedatangan Richard. Richard yang mengetahui hal tersebut segera mengajak Turner dan Samantha pergi melalui pintu lain. Hunter yang melihat Richard berusaha untuk mengejarnya, namun Richard berhasil lolos dari kejaran Hunter. Richard, Turner dan Samantha kini tengah menaiki bus. Samantha pun akhirnya bertanya mengapa mereka membawa dirinya, karena memang Samantha belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya Richard pun memberitahu bahwa ibu dari Samantha telah melakukan gugatan kepada dirinya bahwa Richard telah melantarkan keluarganya. Singkat cerita, mereka bertiga telah sampai di sebuah hotel untuk menginap. Dan Samantha akhirnya jujur kepada Richard bahwa yang melakukan gugatan bukanlah ibunya melainkan dirinya sendiri. Karena selama ini dia dan ibunya hidup sangat susah. Dan mengapa Samantha tinggal dengan orang tua asuh? Karena ibunya pernah dipenjara karena menjadi kurir narkoba. Dan pada malam hari, setelah Samantha tertidur, Richard dan Turner terlibat cekcok bahwa siapa yang akan mencari keberadaan Prudhomme. Namun, Richard memutuskan untuk pergi sendiri mencari informasi tentang Prudhomme. Ia pergi menemui istri dari Prudhomme, dan Richard hanya mendapatkan sebuah informasi bahwa kini Prudhomme menjadi seorang pecandu narkoba dan telah berpisah dengan sang istri. Dan ketika Richard ingin berjalan pulang, ia dicegat oleh beberapa orang yang pasti itu adalah suruhan dari para Sorge. Terjadi pertarungan antara mereka yang tentu saja dimenangi oleh Richard.
Richard pun pulang ke hotel. Di hotel, Turner sedang melatih Samantha untuk membela dirinya jika terjadi apa-apa di kemudian hari. Dan setelah itu, lagi-lagi Turner merasa kesal kepada Richard karena hanya mendapatkan informasi yang tidak begitu akurat. Samantha yang berada di kamarnya merasa sedih karena ia tak dapat membantu Richard dan Turner. Maka setelah Richard dan Turner tertidur, Samantha memutuskan untuk pergi mencari tahu keberadaan Prudhomme. Keesokan paginya, Richard dan Turner panik kemana Samantha pergi. Dan tak selang lama, Samantha pun datang dengan informasi tentang Prudhomme. Prudhomme kini berada di sebuah gudang tua tempat para pecandu di kota New Orleans berada. Namun, bukannya senang, Richard dan Turner malah memarahi Samantha karena menurut mereka aksi yang dilakukan Samantha itu sangat membahayakan dirinya. Setelah itu, Richard dan Samantha memutuskan pergi ke gudang tua tempat Prudhomme berada. Sedangkan Samantha diminta untuk tetap berada di hotel hingga mereka berdua kembali. Dan Samantha diberikan sebuah handphone jika terjadi apa-apa. Singkat cerita, Richard dan Turner berhasil menemukan Prudhomme. Prudhomme berkata bahwa dirinya disuap oleh para Sorge untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Jika ia membocorkan, maka ia akan dibunuh. Namun, karena Richard dan Turner berjanji akan melindungi Prudhomme, akhirnya ia pun mau bercerita. Pada saat kejadian, para Sorge telah mengambil senjata yang sudah tidak terpakai untuk dibawa kembali ke Amerika. Namun, alih-alih dikembalikan ke Amerika, para Sorge malah akan menjual senjata itu kepada pihak musuh. Dan rombongan tentara yang menjaga senjata tersebut diserang oleh antek-antek para Sorge. Dan anak buah Turner dibunuh oleh Hunter. Merasa mereka sudah mendapatkan bukti yang kuat untuk mengungkap kebenaran, Turner dan Richard memutuskan untuk menelpon Espin dan berkata bahwa mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Espin pun segera pergi ke tempat Richard dan Turner berada. Namun sesampainya ia di sana, ia hanya bertemu dengan Prudhomme. Espin segera membawa Prudhomme dan tiba-tiba ia diserang oleh anak buah para Sorge. Beruntung, Richard dan Turner berhasil menyelamatkan Espin meskipun Prudhomme harus tewas. Espin kini mengetahui bahwa para Sorge lah yang membunuh anak buah Turner. Espin, Richard, dan Turner segera pergi ke markas para Sorge untuk menangkap mereka. Namun di sisi Hunter dan Harkness, kini mereka mengetahui keberadaan Samantha. Setelah Samantha menggunakan kartu kredit untuk memesan makanan dari hotel tempat mereka menginap. Dan Harkness mengirimkan Hunter untuk menangkap Samantha. Di sisi Richard, kini mereka telah sampai di tempat Harkness berada. Richard, Turner, dan Espin segera memeriksa senjata yang akan para Sorge kirim. Namun, ketika diperiksa, itu hanyalah sebuah rudal kosong. Melihat hal itu membuat Turner merasa frustasi, namun tidak dengan Richard. Richard seakan-akan mengetahui apa yang ada dalam rudal tersebut. Ia segera membukanya. Dan benar saja, ternyata isi dari rudal tersebut adalah sebuah opium atau bahan dasar dari narkoba. Sehingga terungkap bahwa selama ini para Sorge selain menjadi sindikat penjualan senjata, mereka juga menjadi pemasok bahan dasar obat terlarang. Harkness pun ditangkap oleh Espin, akan tetapi Richard tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon dari Samantha bahwa dirinya dikejar oleh Hunter. Mendengar hal tersebut, Richard dan Turner segera pergi menyelamatkan Samantha. Terjadi kejar-kejaran antara Hunter dan Samantha. Richard pun telah sampai di hotel, namun Samantha sudah tidak ada di sana. Kejar-kejaran terus berlanjut. Hingga akhirnya Richard bertemu dengan Hunter yang kini telah menangkap Samantha di atap rumah. Beruntung, Samantha dapat lepas dari Hunter dengan ilmu yang ia pelajari dari Turner. Dan kini terjadi pertarungan 1 lawan 1 antara Richard dan Hunter. Richard berhasil mengalahkan Hunter. Kemudian
Film maju ke beberapa hari kemudian, menunjukkan Richard tengah berpamitan dengan Turner yang sudah mulai kembali bertugas. Kemudian Richard pergi menemui Samantha di sebuah kafe dan Samantha mengatakan bahwa Richard bukanlah ayahnya karena ibu Samantha adalah pelayan di kafe tersebut dan Richard tak mengenali ibunya. Film pun ditutup dengan Richard yang kembali melakukan perjalanan panjang tanpa arahnya. Film pun selesai. Film yang tak kalah seru dari seri sebelumnya menunjukkan aksi yang sangat cool yang ditunjukkan oleh Tom Cruise yang berperan sebagai Jack Reacher. Dan belum ada kejelasan apakah seri Jack Reacher akan terus berlanjut atau tidak. Dan beredar kabar bahwa jika dilanjutkan bukan Tom Cruise lagi yang akan berperan sebagai Jack Reacher. Saya Mr. Han, pamit undur diri. Salam Jack Reacher.